lupain semua yang lo tahu soal bull run. Serius, aturan main yang lama udah mati. Ini bukan lagi pasar buat kita-kita, para retail. Ini udah jadi arenanya Wall Street. Nah, dalam 6 menit ke depan, kita bakal bedah playbook buat bertahan hidup dan pastinya buat cetak cuan di era baru yang brutal ini. Oke, kita mulai dari yang agak nyakitin ya. Coba deh, jujur, lihat portofolio kalian sekarang. Menurut analisis yang kita bongkar hari ini, ada kemungkinan besar hampir semua isinya itu koin zombie. Iya, zombie. Lagi jalan pelan-pelan ke kuburan massal. Bakal ada pembersihan besar-besaran dan strategi beli pas merah atau buy the dip yang dulu jadi andalan, sekarang bisa jadi tiket satu arah ke jurang kerugian. Ngeri kan? Terus, skenarionya gimana? Gini, bayangin Oktober 2025, semua euforia, Bitcoin diprediksi nyentuh $126.000. Keren kan? Ternyata, itu puncak pestanya. The party is over. Setelah itu, bencana. Para institusi gede-gede itu narik modal mereka gila-gilaan. Tapi bukan ke altcoin lain loh, mereka pindah haluan ke saham AI. Hasilnya, koreksi super brutal yang bisa bikin harga Bitcoin anjlok separuhnya. Teori lengthening cycle yang kita semua harapkan, kayaknya sih udah patah. Dan ini bukan bear market biasa. Analisis ini nyebutnya The Great Purge, pembersihan akbar. Anggap aja ini kayak seleksi alam versi Darwin tapi di dunia kripto. Cuma proyek-proyek yang paling kuat, yang paling siap dilirik institusi, yang bakal selamat. Sisanya, ya siap-siap aja dilupain sama sejarah. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngenalin koin-koin zombie ini di portofolio kita? Coba lihat checklist ini. Kalau ada koin yang centangnya banyak di sini, apalagi yang soal jadwal unlock token dari VC yang bisa ngeguyur pasar, wah itu lampu merah. Lupain deh soal sayang udah rugi, itu namanya sunk cost fallacy. Ini soal nyelamatin modal lo buat perang berikutnya. Masih ada yang ngarep bakal ada auction klasik di mana semua koin ijo royo-royo barengan. Mungkin kita perlu realistis dikit ya. Analisis ini ngasih probabilitasnya cuma 30%, kecil banget. Poin utamanya adalah duit gede itu udah nggak ngalir buta lagi. Sekarang alirannya bakal super selektif, kayak sniper, nyari target yang bener-bener jelas. Oke, cukup ya berita buruknya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana caranya biar menang di pasar yang baru ini? Jawabannya, kita harus berhenti mikir kayak retail. Kita harus mulai pakai mindsetnya para raksasa Wall Street. Udah lupain hype sesaat, lupain komunitas-komunitas token. Fokusnya ke data dan gunanya buat jangka panjang. Dan ini dia rumusnya, senjatanya. V tambah U tambah L. Alias volume, utility, dan liquidity. Ini bukan sekedar tips receh ya. Ini adalah sebuah framework analisis yang katanya dipakai sama analis-analis institusional buat nyaring ribuan proyek kripto, buat nemuin segelintir permata yang benar-benar bakal bertahan dan terbang. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, V itu volume. Artinya, cari jejak-jejak whale atau paus yang lagi akumulasi diam-diam pas harga lagi anteng. Kedua, U itu utility. Proyeknya harus menghasilkan duit beneran, bukan cuma dari ngeprint token baru. Sektor kayak RWA dan DePIN ini jadi kuncinya. Terakhir, L, dan ini paling penting buat mereka, liquidity. Asetnya harus gampang dibeli sama institusi lewat jalur resmi, kayak ETF. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas banget pergeseran gila-gilaan yang bakal terjadi. Coba deh lihat bedanya. Dulu, duit datang dari retail kayak kita. Sekarang dari ETF. Dulu, rotasi modal itu cuma cipratan dari Bitcoin. Sekarang, tepat sasaran ke RWA and AI. Ini benar-benar dunia yang beda banget dengan aturan main yang baru total. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat gimana rumus full ini diterapin di dunia nyata. Kita ambil satu studi kasus yang menarik banget, XRP. Iya, XRP. Setelah bertahun-tahun jadi anak tiri, sekarang kok kayaknya Ripple ini bangkit jadi salah satu favoritnya institusi. Loh, kok bisa? Jadi gini, pertama mereka menang lawan SEC. Ini ngasih kejelasan hukum yang dicari-cari banget sama institusi. Terus mereka juga bangun infrastruktur DeFi khusus buat lembaga keuangan, bukan buat retail. Mereka bikin stablecoin sendiri, bahkan dapat lisensi perbankan. Setiap langkah ini tuh kayak udah direncanain matang-matang, buat nyentang semua box di checklistnya Wall Street. Kalau kita bandingin sama saingannya, misalnya Solana, gimana? Solana emang kencang banget, nggak ada yang bisa bantah. Tapi coba bayangin lo jadi bank yang ngurusin duit triliunan dolar. Jaringannya mati sekali aja, itu bisa jadi bencana.
Mereka itu nggak butuh yang paling ngebut, mereka butuh yang paling bisa diandelin. Nah, rekam jejak XRP yang nggak pernah down selama lebih dari 10 tahun, itu jaminan yang susah banget disaingin. Dan satu lagi nih, banyak banget yang salah kaprah, ngira Swift itu saingannya Ripple. Salah besar. Swift itu cuma sistem pesen, kayak WhatsApp-nya para bank. Dia nggak mindahin duitnya. Justru, RippleNet yang udah ikutin standar ISO 2020 itu bisa jadi lapisan pengirim duitnya buat triliunan dolar transaksi yang lewat Swift. Jadi mereka bukan musuh, tapi calon partner. Sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu, dagingnya. Setelah kita ngerti masalahnya dan tahu kerangka solusinya, gimana cara kita nerapin ini ke portofolio kita? Yuk, kita intip contoh blueprint portofolio yang dirancang khusus buat pasar 2026. Ada satu kutipan dari analisis ini yang nonjok banget dan perlu kita ingat. Katanya gini, arsitektur portofolio dari bull market yang lama adalah resep kebangkrutan di dalam The Great Purge 2026. Pesannya jelas banget. Kalau lo masih kekeh sama portofolio lama yang isinya altcoin spekulatif doang, itu sama aja nyari penyakit. Waktunya bongkar pasang. Dan ini dia contoh alokasinya. Simple tapi fokus. Pondasi utamanya 45% ditaruh di aset RWA. Ini jangkar portofolio yang ngasih duit beneran dan ngeredam gejolak harga. Terus 40% masuk ke infrastruktur keuangan yang udah teruji kayak XRP buat ngejar kali upside-nya. Sisanya 15% aja buat taruhan taktis di narasi teknologi paling panas, AI dan DeepIn. Logikanya simple banget kan? Porsi paling gede 45% buat pondasi yang stabil dan ngasilin duit di RWA. Terus 40% buat ngejar ledakan harga dari adopsi institusi di aset kayak XRP. Dan 15% sisanya buat bumbu penyedap di narasi AI yang jelas nggak bisa kita tinggalin. Tapi ingat ya, ini cuma contoh. Tugas kita semua adalah pakai rumus VUL tadi buat nyari aset-aset lain yang masuk kriteria. Jadi, PR kita sekarang simple tapi mendesak. Audit portofolio lo, audit yang brutal. Cek satu-satu asetnya pakai framework tadi. Amankan modal lo, dan atur ulang posisi buat nyambut gelombang duit dari institusi yang kemungkinan besar bakal datang. Nah, sebelum kita tutup, gue mau nanya satu hal ke kalian. Dari dua sektor pendukung ini, mana yang menurut kalian bakal jadi kuda hitam di 2026? Tim RWA yang stabil, atau tim AI atau DeepIn yang eksplosif? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi di sana.